kita makan dulu ya. Bunda lapar ya. Jadi mau nggak mau kita makan. Makan dulu ya. Kayaknya lapar banget kita ya. Mana ikat rambut bunda? Mau nemenin bunda makan gak? Bentar ya. Jam berapa bunda? Jam 4 pagi. Bentar ya, bunda mau makan dulu. Kayaknya kita makan dulu ya. Kita makan apa, Bun? Dari pipi aja dia. Jadi kalau ada TV kan, jam berapa, Bun? Jam 4 sayangku. Nah, tadi Bunda udah bangun, terus nggak bisa tidur lagi. Tiba-tiba bawanya lapar. Besok Bunda mau masak bebek. Aku benci nengok filter ini. Gak suka aku filter ini, kayak muka robot. Ih, benci kali aku nengok filter ini. Kayak robot muka aku. Terlalu kali filternya. Benci bener aku. Jadi bukan muka aku, muka orang lain. Terlalu filter. Muak aku lihatnya. Muka Bunda dan mukaku emang udah cantik, jadi nggak perlu kali filter yang seabrek-abrek. Hari ini Bunda mau makan dulu. Makan apa itu, Bun? Kita habiskan aja nasinya ya, soalnya lapar kali Bunda. Udah lama kan gak nengok Bunda makan. Iya kan? Udah lama kan gak nengok Bunda makan. Itu makan apa kita makan? Yang kita makan adalah ini adalah jamur Bunda tumis pakai sotong sama enaknya cumi pakai udang ditumis aja gitu ala-ala. Enaknya. Jadi makannya sedikit banyak ya, soalnya rasanya pasti enak gitu.
besok kita makan daging bebek. Jadi bunda udah nengok orang masak bebek. Bebeknya di oven. Kayaknya besok bunda mau beli hari ini. Kayaknya udah lama bunda nggak masak bebek ya. Bunda mau masak bebek. Lingsir wangi bun. Kau jangan jadi orang gila. Lingsir wangi. Dari zaman ke zaman kau. Lama-lama bisu mulut kau. Bunda nggak masak. Udah sayang. Makanya kan bunda bilang besok kita masak. Kayak besok bunda kan tadi bunda bingung mau masak apa gitu kan. Kayaknya besok ide bunda masak bebek kita panggang di sini sampai kulitnya kering ya kayak kriuk-kriuk gitu kayak kulit apa tuh? Kayak kulit kriuk-kriuk lah gitu. Terus nanti pakai bawang bombay, pakai bawang putih diongseng-ongseng aja gitu. Enak kayaknya ya bun ya. Itu apa bun? Ini jamur. Ini asam gelimbing. Lihat asam gelimbing. Enaknya. Dipanasin tapi jangan terlalu panas. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you buat pausnya sayangku. Enaknya asam gelimbing. Asam potong ini ya. Kok tumben enak pula bunda masak ini loh. Padahal cuma tumis-tumis doang ya. Bawang putih, bawang merah, kemiri. Udah itu doang di blender. Terus cabai hijau dirajang sama cabai merah. Udah itu aja. Udah. Nggak diapa-apain tapi enak loh. Enak bener loh. Padahal nggak bunda tocor loh. Ditumis biasa aja. Itulah kalau masak dengan hati ya. Udah tuh jamurnya ini kan kayak kenyal-kenyal gitu ya. Kayak daging-daging apa gitu. Baru ini bunda masak tumis. Baru ini aku tumis apa namanya? Tumis jamur pakai apa namanya? Pakai apa nih? Kutang apa? Rimbang apa ini? Udang. Pakai udang. Pakai cumi, bukan cumi sotong. Rasanya enak. Enak bener.
Terus jamurnya ini kenyal-kenyal gitu, kayak tulang-tulang, kayak apa gitu, kayak rumput laut, kayak apa gitu. Enak bunda, enak bener. Hmm. 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 Mana udah 4 jam kan? Ini kan bunda masaknya tadi jam setengah 10. Sekarang udah berapa? Udah jam 4, 6 jamnya lalu. Rasanya udah menyatu. Udah enaknya tuh udah 7 kali lipat. Hmm. Hmm. Emang kalau jamur ya, enaknya diginiin. Ditumis-tumis ala kangkung gitu. Kenyal-kenyal dia langsung. Iya bunda. Pedasnya. Tapi enak. Kok bisa enak gini ya? Padahal bumbunya sederhana aja, tapi kok enak ya? Dari mana enaknya ini? Pokoknya hari ini bunda mau masak bebek. Bebek diapain bun? Dimasak kayak yang tadi bunda tengok di TikTok. Bebeknya dipanggang sama dia, terus dipotong-potong, terus sama ditumis kayak model pakai bawang bombay, pakai cabai dikit, pakai daun ketumbar. Kayaknya gitu-gitu aja enak deh. Hari ini udah kenyang aku. Kenyang. Kenyang bunda. Kenyang kali aku. Udah ah. Kenyang. Pedes. Apa itu? Anak gua ini ya, berlari kutang panting dia. Tunggu kau. Jadi perhatian, nggak dikasih makan. Kau udah tendang kamu juga.
Udah ya. Makasih untuk semuanya ya. Mulai mau ngerokok dulu. Siapa ini lirik worshipnya apa? Kok kayak penyanyi biduan dangdut. Udah ngerokok dulu. Enaknya. Naik bun, nggak ada, bukan yang sekarang, besok naiknya. Udah malam gulita mau ngapain naik ke Brastagi sono, Gunung Brastagi atau Kakengon atau naik ke Gunung Bromo. Besok aja naiknya. Ada gosip apa? Ada berita apa? Hah? Ada berita yang viral nggak? Rokok nggak sehat bun. Alah. Yang bikin nggak sehat itu kalau hati kau busuk. Hati kau busuk, hati kau dengki, itu yang gak sehat. Paham? Banyak orang ngerokok umurnya panjang. Itu petani-petani yang bapak-bapak tua, kakek-kakek yang di sawah itu, yang pakai ngerokok daun itu, yang minum kopi yang sampai kental kopinya. Kalau nggak kental nggak mau dia minum kopi. Tapi bunda tua, biarlah bunda tua, tapi aku cantik. Tua-tua membawa rezeki, alhamdulillah. Nggak tua-tua sengsara kayak kau. Nggak apa-apa makin tua tapi makin bersinar. Ya kan? Mudanya banyak rezeki, tuanya nganggur. Ngapain? Mudanya rezeki lumayan. Alhamdulillah. Makin tua makin cemerlang. DJ Panda bun. DJ Panda udah ngasih tau ke bunda. Pokoknya doa yang terbaik aja buat dia. Semuanya berjalan lancar. Ibu dari anak kepala sekolah, kenapa? Meninggal. Mahar 3 bun. Banyak kali yang viral. Pesantren bun, Trans TV viral. Kayak mana ya, bunda mau ngomentarin tapi takut nanti bunda diserang. Gimana ini? Gimana ya? Aku takut mau ngomentarin karena ini berbau agama. Aku takut. Soalnya anak bunda banyak bener. Yang nggak usah yang itu deh, nggak usah yang berbau agama deh, karena agama tuh sangat sensitif. Soalnya anak-anak bunda juga banyak yang, maksudnya bunda kan banyak dicintain anak-anak se-Indonesia. Takutnya anak-anak pesantren tuh juga banyak suka sama bunda ya kan. Soalnya bunda suka nongkrong di kadang-kadang di pengajian, orang baca Yasin, orang-orang lagi baca baca Al-Quran, tahu semua. Assalamualaikum bunda, kami dari pondok pesantren itu. Makasih sayang untuk pausnya, semoga Tuhan memberkatimu dan melancarkan rezekimu. Yang lain aja, bunda gimana Cam?
Ini susah kali nama si perempuan satu yang cantik nih ya. Amanda Manopo. Selamat menempuh hidup baru. Yang dibilang mukanya kayak bunda. Enggak lah. Kok bunda pula mirip Amanda Manopo mirip bunda. Kenapa ya? Karena bunda duluan lahir. Jennifer yang katanya itu yang pembantu. Bunda nggak ngikutin. Bunda nggak ngikutin itu. Tapi makasih Grace. Udah banyak kali kau kasih aku paus. Thank you so much ya sayangku, cintaku. Anak bunda. Semoga rezekimu lancar ya sayang. Dibalas oleh Tuhan kebaikanmu. Dunia dan akhirat. Gak usah bahas-bahas nenek-nenek itu. Udah muak aku. Gak usah bahas-bahas nenek itu. Gak usah bahas lagi. Udah tenggelam kasusnya. Udah tenggelam dia. Cuman sesaat doang. Ntar viral lagi bunda bahas. Udah gak perlu dibahas. Gak usah dibahas. Nggak neneknya, nggak cucunya, sama aja bentuknya. Nggak usah dibahas, nggak penting ya. Aku nggak mau ngebahas sampah. Aduh si Chris banyak kali ngasih paus. Makasih ya Chris, semoga nanti kalau kamu ngasih paus bunda berbagi juga sama yang lain ya. Makasih. Umur berapa? Nggak tahu aku. Bunda coba lihat Vina. Vina mana? Vina yang meninggal itu coy. Kepala sekolah dipecat bun gara-gara nampar murid yang merokok di sekolah. Kenapa mesti dipecat? Itulah kadang-kadang ya. Sebenarnya gimana ya? Guru itu orang tua kita yang kedua setelah orang tua kita yang di rumah. Tempat kita menggali ilmu, tempat kita mendapatkan pendidikan. Tanpa guru, maka nggak adalah cahaya ilmu. Guru itu bagikan cahaya buat kita menuntut ilmu. Kenapa bisa dipecat? Itu kan bener. Nggak boleh mahasiswa ngerokok. Nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Itu mendidik. Kalau mendidik itu nggak ada salahnya. Kalau belum saatnya, belum bisa kerja, belum bisa cari duit, usia belum cukup, nggak boleh ngerokok. Itulah kadang-kadang orang Indonesia itu. Ngapain pula dipecat? Kalau nggak ada guru di muka bumi, kemana kalian tuntut ilmu? Orang tua nggak punya waktu ngajarin kalian. Ya, dia sibuk ngurusin anak-anak yang lain. Guru lah tempat kalian menggali ilmu. Bunda walaupun kayak gini ya, tetap aku berterima kasih kepada guru. Pagi-pagi di sekolah membersihkan tinta yang tumpah gara-gara aku bercanda dengan teman sekolah. Pak guru marah, bukan kepalang, berdiri tegak, tangan di pinggang. Siapa ini yang menumpahkan? Kami semua yang bersalah, kami merasa na. Tuh enak tuh lagunya. Kayak mana lagu guru ya? Wahai ibu, wahai guru, kayak mana sih lagunya ya? Lagu yang zaman dulu. Ibu adalah guru adalah lentera hidup. Kayak mana sih judul lagu? Ada yang tahu nggak sih yang zaman-zaman bunda?
Pak wah guruku ku na 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 aku dididiknya. Kayak mana lagunya itu? Itu lagu Bunda zaman terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hadir dalam sanubariku. Terima kasihku akan ku ucap di dalam hidupku. Bagai benci aku kok nggak hafal gini. Terpujilah Bunda kok nyanyi itu selalu nangis. Kenapa? Karena guru itu kayak malaikat juga. Dia memberikan ilmu ke kita. Dia nggak pernah mengeluh dengan begitu banyak anak murid yang nakal, yang ngelawan, tapi dia tetap tegar mendidik anak itu. Perjuangannya, bayangkan kalau aku jadi guru, kalau aku jadi guru, nggak selamat anak orang ku buat. Mamanya pun ku gaduhin. Udah kau didik aja anak kau, nggak sanggup aku didik anak. Kalau kau nggak terima anakku kau didik sendiri, ya. Cukup ilmu kau untuk didik anak kau, didik sendiri. Aku gitu, nggak sanggup aku didik anak kau, didik sendiri. Sebandel apa, sejahil apa, senakal apa, kau didik sendiri. Yang sok jagoan, sok ngerokok, kau didik sendiri, ya. Jangan kau campakkan kemari. Kalau aku jadi orang tuanya aku lawan. Ya, kau didik anak. Kalau kau sanggup didik anak kau didik sendiri. Kalau Bunda gitu. Kalau kau masih sanggup ngedidik anak kau didik sendiri. Ya, aku sebagai guru nggak sanggup. Daripada aku naik pitam. Zaman Bunda sekolah. Zaman sekolah. Nampak guru aja, udah siap-siap kita diam segan. Kita ngeliat guru di luar dari sekolah, nampak guru di jalanan, kita udah pulang sekolah, udah mandi, udah makan, pas mau lagi ngapain ketemu guru, pasti kita nunduk, bu, gitu, ya kan? Ibu guru, bu, gitu kan? Iya, makanya berhasil, iya kan? Pelajaran apa yang gak nempel di otak Bunda? Pelajaran apa? Bahkan pelajaran kelas 1 SD, zaman Bunda SD kelas 1 tahun 80-an itu, aku masih ingat itu. Disuruh ke depan baca satu-satu. Budi pulang sekolah, itu hafal. Ibu memasak nasi di dandang, hafal. Apalagi? Takut kepada anjing. Budi pulang sekolah, tiba-tiba datang seekor anjing. Anjing itu menjulur-julurkan lidahnya. Budi berjalan lebih ke pinggir. Tiba-tiba ada tembok. Budi naik ke tembok. Terus apa lagi gitu? Ada orang lewat, Pak, tolong ada anjing. Bapak itu langsung mengusir anjing. Banyak aku hafal. Zaman Bunda sekolah tuh masih pelajarannya masih budi. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Zaman kelas 1 Bunda itu masih budi, kelas 2 masih budi. Sampai budi kelas berapa gitu. Ini Bapak Budi, ini adik Budi, ini kakak Budi, ini ibu Budi. Adik Budi bernama Iwan, kakak Budi bernama Wati. Iya kan? Bapaknya tak siapa bapaknya. Tak siapa lah. Tak Usman, tak apa lah gitu. Tahun berapa itu? Coba kalian, ada nggak yang seumuran dengan Bunda? Ada yang nggak seumuran dengan Bunda sekolahnya? Tahun berapa itu?
Terus kesini-sininya udah nggak ada lagi. Pelajaran budi udah nggak ada. Kalau nggak salah 87 udah nggak ada lagi pelajaran budi itu. Bukunya panjang. Bahasa Indonesia warnanya coklat. Kelas 1B, kelas 1A. Kelas 1B, kelas 1A gitu. Itu zaman bunda itu. Tahun 82 bun. Iya. Tahun 82 itu. Kelas 1, kelas 2 itu bunda. Itu pelajaran bunda. Bunda udah, zaman bunda SD itu masih budi. Terus 80 berapa, kayaknya udah nggak ada lagi dia. Nggak ada, buku pelajaran udah diganti. Kata budi udah nggak ada, itu udah 85 ke bawah. Kalau nggak salah ya. Sekarang udah nggak ada budi bun, udah nggak ada, budinya udah kawin, budinya udah nenek, udah kakek lah, udah nggak ada lagi budi. Pokoknya yang bunda ingat tuh budi, itu pelajaran bunda, bukunya panjang. Terus bunda lupa lagi yang lainnya. PMP itu warna coklat, kalau nggak salah waktu bunda kelas 6 SD itu masih ada yang bukunya coklat. Bukunya PMP, pendidikan moral Pancasila, itu bukunya coklat sama hijau kalau nggak salah. Hijau itu yang terbaru, coklat yang lama apa coklat kelas 5 ya, lupa bunda lupa. Tapi yang ingat bunda tuh budi, bukunya panjang. Aku senang waktu sekolah. Masak apa bun? Besok kita masak, besok bunda mau masak bebek. Besok kita beli bebek, kita besok belanja ke toko Asia ya. Mahar 3 miliar, siapa itu? Nih ya, buat anak-anak, buat cucu-cucu bunda, ya cucu-cucu lah berarti ya. Buat cucu-cucu bunda yang masih kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 3 SMP, patulah sama guru. Karena tanpa guru, kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Guru itu jasa apa? Tanpa jasa apa gitu kalimatnya. Guru itu pahlawan tanpa jasa. Udah jangan ngasih kentang, udah muak aku. Pagi-pagi buta jangan bikin bunda merepet ya. Guru itu pahlawan tanpa jasa. Karena dia nggak mau dia pahlawan tanpa jasa. Barakallah. Pelajaran ewang bung nggak. Pahlawan tanpa tanda jasa, iya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hadir di dalam sanubariku. Terima kasihku kan ku ucapkan untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, gitu ya. Na 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 na. Bunda tuh paling sedih ya. Kalian udahlah kentang, aku mau ngomong. Sibuk ngasih kentang, nggak nampak muka aku. Tahu nggak? Waktu zaman bunda sekolah, aku paling takut denger lagu perpisahan. Kayak mana lagunya bun? Ternyata lagu itu bunda pernah denger dalam bahasa. Aduh, kentang ini ya. Kau ya pelem. Apa namanya? Lagu gini. Aduh, lagu apa sih perpisahan itu? Terima kasihku
ku ucapkan pada... Oh bukan itu, bukan. Tunggu dulu. Aduh, bergandengan tangan itu loh, judulnya apa? Pokoknya lagu dari bahasa Inggris itu. Ada yang tahu nggak? Sudah tiba saatnya. Saatnya kita... Kini tiba saatnya kita akan berpisah. Sedih lagu itu ya. Sedih lagu itu, Bunda nggak sanggup kalau nyanyi lagu itu. Berpisah dengan teman-teman di sekolah. Nggak sanggup aku dengar. Nggak sanggup Bunda dengar lagu itu. Lagu yang bener-bener Bunda nggak bisa tahan lagu itu. Menetes air mataku kau nyanyi itu. Sedih. Itu sedih. Itu lagu paling sedih itu. Kini tiba saatnya kita akan berpisah. Ya Allah, sedihnya lagunya. Itu lagu terakhir. Besoknya udah gak ketemu lagi. Iya Bunda. Lagi kemesraan ngapain? Emang Bunda emang lagu pacaran. Nggak ada lagu kemesraan tuh, belum ada, itu belum hadir. Zaman aku sekolah belum ada lagu kemesraan ini. Itu lagu cinta sayang. Kau jangan aneh-aneh. Itu lagu bercinta. Itu nggak ada hubungannya. Itu lagu bercinta. Itu lagu orang pacaran. Janganlah cepat berlalu berpisahan ini. Itu lagu pacaran sayang. Ya, itu Bunda udah gede itu. Udah belaki aku. Ya, udah dipinang aku tahu. Udah ngewong aku. Itu lagu itu Bunda udah ngewong. Udah jauh dari sekolah itu lagu itu. Lagu itu Bunda udah ngewong lagu itu. Berpisahan ini janganlah cepat berlalu. Itu lagu cinta. Bukan lagu sekolah. Lagu sekolah yang tadi itu. Kini tiba saatnya kita akan berpisah. Berpisah dengan teman-teman di sekolah itu. Terus gak tahu lagi Bunda. Cuma sampai situ dua mentok. Gak konsen Bunda nyanyi lagu itu. Soalnya saling pandang-pandangan. Langsung nangis Bunda. Kemana lah guru-guru Bunda itu ya? Banyak kali guru aku. Banyak. Karena Bunda banyak pindah-pindah. Jadi banyak guru sini, guru sana, guru sini. Udah lupa aku muka-mukanya. Mandi Bun. Kau aja mandi sana ke kuburan yang lagi yang bolong ada airnya. Mandi kau di situ. Kuburan yang nggak terpakai ya, tapi udah digali ya, terus banjir kena hujan, kau mandi di situ. Mandi malam-malam gurita jam 4:30. Kau gila apa sarap? Mana ada orang mandi tengah-tengah malam gini. Mau ngapain aku mandi? Mau tidur aku. Lagu ngewong Bun. Kena band. Jalan-jalan Bun. Jalan-jalan 4:30. Anak iblis. Jalan-jalan 4:30 mau kemana? Anak iblis. Kau mau nyuruh aku diciumin orang di pinggir jalan malam-malam gulita. Sekarang 4:30, di luar tuh masih gelap gulita. Ya, terangnya jam berapa Bun? Nanti jam 8 baru terang. Matahari tuh datangnya jam 7. Jam 7 tuh masih gelap. Kok ada musim dingin. Ini udah mulai musim dingin ya. Nanti jam 9 masih gelap. Subuh itu sampai jam 9:30. Jam 8:30, 8:30, 9 masih bisa sholat subuh.
Masih belum ada matahari. Diam kau. Udah tahu sayang. Bunda lihat Vina. Vina mana sih? Bunda lihat Vina. Vina siapa? Mayat. Nggak mau aku. Vina tuh siapa? Vina yang meninggal itu. Ih, serem ih. Nggak ah. Bunda dukung Vina. Vina mana sayang? Vina Sitorus Miss Grand International Bun. Nggak tahu aku. Nggak aku tonton. Aku nggak nonton yang kesono-sono. Bunda lihat Vina Miss Grand Indonesia nggak? Aku nggak nonton. Aku cuma nengok ada Ratu naik panggung. Rambutnya panjang. Iya. Indonesia itu ya. Grand Final Indonesia. Ya itu. Yang cantik itu. Yang Indonesia itu. Itu Vina. Namanya Vina. Lagu perpisahan bun. Udahlah nanti bunda nangis. Capek aku nangis. Capek air mataku keluar. Air mataku tuh nggak bisa tahan. Aku nangis nggak pandai aku pura-pura nangis. Ya. Nggak pandai aku nangis pura-pura. Kalian nengok nanti film bunda. Ngeri aku nangisnya. Melompat-lompat aku di situ. Guling-guling aku. Belum acting aja bunda udah nangis duluan belum action bunda udah nangis di ngeraung-raung di kamar. Udah bunda nangisnya udah dulu, nanti nangisnya nangis lagi, kebawa lagi nangisnya. Udah siap acting, udah selesai, udah cut, bunda masih nangis sampai ke kamar. Nggak bisa didiemin nangisku kok udah nangis. Kalian tengok aja filmnya nanti. Ya, juara aku, ya, juara. Belum action udah nangis, udah selesai masih nangis, nangisnya ke bawah. Disuruh minum air putih baru diem bunda. Kasih bunda air minum air putih tuh, kasihan dia minum. Suruh minum bunda, suruh nenangkan diri. Kebawa nangis aku. Iya bunda. Kayak gitu juga marah. Iya. Marahnya sampai sutradara pun bunda marahin. Tapi sutradara bunda tuh pintar banget ya. Jago dia. Orang Medan kan dia, orang Batak. Bandit. Pintar dia. Dia bisa buat bunda jadi kayak bisa tunduk bunda. Jangan. Apa kata kau? Bunda dapat salam dari Pak Purbaya. Siapa Pak Purbaya? Ayah. Bunda dapat salam dari Pak Purbaya. Siapa Pak Purbaya itu siapa? Siapa dia? Gubernur Binjai. Wali kota Binjai. Ini presiden. Siapa? Menteri Keuangan bun. Emang kenal bunda? Menteri Keuangan siapa? Emang nyebut nama bunda? Emang Menteri Keuangan nyebut nama bun? Salam untuk bunda. Dia kenal bunda? Kenal di mana? Lagu Kartini bun. Ibu kita kapan kau ke Binjai bunda? Sabar. Kau kabarkan sama orang-orang Binjai ya. Ya, Binjai itu udah viral gara-gara bunda ngebahas Binjai ya. Ya, EYP ya. Semenjak kentang, kau jangan kasih kentang dulu. Aku mau ngomong serius ya. Biar didengar satu Binjai ya. Bunda itu ngebahas Binjai
ya. Itu YP EPYP-nya udah sampai ke Binjai, ya. Yang nggak tahu jadi tahu kota Binjai. Sekarang kok kasih kentang nggak apa-apa, aku nggak ngomong. Katanya pernah ketemu Bunda. Di mana? Siapa? Bapak yang tadi itu, yang Bunda sebut itu. Bapak apa namanya? Pak Bayar. Pak Ayar. Siapa namanya? Nama bapak itu siapa? Purbaya, Bun. Namanya Purbaya. Orang Batak. Namanya orang Batak dia. Orang Binjai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Asbar ini. Kok mukanya kayak bule-bule. Bunda virtual gift buat Abil. Apa itu? Bunda virtual gift buat Arbil. Nggak ngerti aku bahasa kau. Pakai virtual. Bahasa apa tuh? Gimana yang itu yang ibu-ibu. Apa? Itu pelajaran. Kripsi, Bun. Kripsi itu ngapain? Nyanyi. Kripsi itu ngapain? Kok bisa sampai kayak gitu ya? Emang susah kripsi itu? Suruh ngapain kita? Suruh nuntut, suruh bikin apa? Bikin cerita film. Kripsi itu syarat, Bun. Ya, untuk sidang. Ada katanya penjelasannya, Bunda lupa entah apa. Katanya menteliti, habis menteliti, harus itu praktek teliti. Kayak mana maksudnya? Capek nggak? Bunda mau lah kripsi. Boleh nggak Bunda kripsi? Kayak mana dia? Duduk depan dosen ngomong gitu. Lomba cerdas. Kayak mana itu maksudnya? Kripsi itu ngapain? Nyanyi. Enak ya? Kripsi itu enak. Susah gitu. Apa dia? Dia kuliah. Dia kuliah terakhir. Terus bikin kripsi di buku gitu. Buat apa? Cerita hidup kita. Berarti Bunda bisa dong menceritakan hidup Bunda masa lalu. Iya. Maksudnya kripsi itu ngapain? Menteliti misalnya Bunda nangkap lalat gitu. Terus lalatnya Bunda teliti gitu. Kayak mana sih? Orang banyak kripsi. Emang susah kali kripsi itu sampai ibu dari situ sampai kayak gitu modelnya. Emang ngapain kripsi itu? Bikin lagu apa kayak mana? Susah, Bun. Susah kayak mana? Bunda bisa nggak? Bisa nggak Bunda nulis skripsi? Bisa. Kalau Bunda bisa nggak kira-kira? Jangan-jangan Bunda bisa karena Bunda unik. Enggak. Takutnya kalian susah, buat Bunda gampang. Coba kasih tahu Bunda. Nanti biar Bunda tulis, nanti buat Bunda tulis di TikTok. Susah, Bun. Susah apa? Susahnya kayak mana? Jalan hidup. Ya kita tulis aja jalan hidup kita. Dari Bunda di Indonesia sampai ke Jakarta gitu kan. Tulisan indah gitu. Lebih enak ewong, Bun. Ayo Tuhan. Maulah Bunda. Aku penasaran lah. Coba nanti Bunda tanya gitu di Jakarta ya. Aku mau kripsi gitu ya. Cantik, ya cantiknya. Kripsi itu ngapain? Hah? Kayak menceritakan karya kita. Kayak tukang salon gitu. Dia menulis
aku potong salon dengan menggunakan gunting gitu. Kayak mana sih skripsi itu? Cari di mana? Di Google ada nggak? Orang itu. Skripsi itu orang. Susah bu nyari skripsi. Skripsi itu siapa? Bapak-bapak? Apa orang gitu? Ketemu di mana sama dia? Tugas akhir bun. Tugas akhir kayak mana? Jadi selama kita sekolah, selama kita kuliah itu, terus kita tulis lagi gitu di awal sampai akhir. Dari mulai kita masuk kuliah, terus kuliah akhir. Jadi kita dari awal sampai akhir, semua tulisan kita tuh kita buat lagi yang baru gitu. Kayak mana sih? Tugas akhir bun. Tugas akhir kayak mana? Hari ini terakhir gitu. Besok udah bubar gitu. Besok udah gak kuliah, terus tugas terakhir. Ya tinggal dengarkan dosen yang ngomong aja, tulis. Selesai. Kok repot kali sampai tugas terakhir kayak mana sih? Cuma dikasih waktu berapa hari, 2 hari gitu. 1 hari suruh bikin skripsi. Skripsi itu kayak mana? Kayak kerjaan tangan. Hah? Bikin keterampilan bunga gitu enggak? Ada yang bisa ngejelasin ke bunda enggak? Siapa yang bisa ngejelasin ke bunda? Mana yang kuliah di sini? Enggak tahu lah bun. Penelitian bun. Peneliti kayak mana? Kalau misalnya jurusannya ekonomi, minyak gitu dia. Kalau jurusan ekonomi kan berarti ekonomi bumi gitu. Menteliti bumi. Ekonomi kan, ekonomi. Ekonomi itu kan dunia kan, bukan? Tanya Ivan bun. Coba nanti bunda tanya Ivan ya. Ekonomi itu ngitung bun. Terus kalau misalnya mau skripsi akhir kuliah, kau membuat duit gitu. Membuat duit. Tanya Maharani bun. Coba nanti bunda tanya Maharani ya. Ada Maharani di sini. Coba kalian undang. Siap? Kayak mana skripsi itu? Coba bunda tanya anak bunda ya. Tapi kalau banyak, tanya bunda saya mana misalnya hukum, kata dia, mana? Skripsi adalah tugas terakhir. Skripsi adalah tugas akhir berupa karya tulis ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa program sarjana itu maksudnya. Karya tulis ilmiah. Skripsi adalah tugas akhir berupa karya tulisan kimia. Kayak mana minyak gitu? Minyak. Ilmiah gimana? Alam semesta gitu. Kayak mana sih? Ilmiah tuh kayak mana yang masuk di akal? Karya tulisan ilmiah. Ilmiah tuh apa artinya? Minyak oli. Karya tulisan ilmiah. Ilmiah tuh apa? Sumber alam. Apa sulap? Ilmiah gitu, nggak nyata. Apa ini? Jangan dipikirkan. Nggak, Bunda mau pikir. Tergantung jurusan, Bun. Misalnya hukum itu
Misalkan hukum itu teliti, begal, geng motor gitu, sampai diwawancara geng motornya. Oh gitu. Jadi kita, oh jadi kayak gitu. Kalau misalnya hukum itu teliti, begal, geng motor gitu, sampai diwawancara geng motornya. Ih, kok repot kali. Geng motornya diajak ngobrol. Terus kayak mana kalau misalnya seni budaya, cari patung. Naik kan aku jelasin. Awas kalau nggak kau jelasin ya. Coba naik kau. Mana muka? Assalamualaikum Bunda. Mana mukanya? Ya bentar dong, muak nih gue jelasin. Nih, skripsi itu kalau kita mau lulus kuliah, terus contoh kita ngambil jurusan perewongan. Nanti kita jelasin tuh perewongan tuh gimana, siapa yang Ngada-ngada kau rewong, kayak muak aku. gitu. Ngada-ngada kau. Kok keewong-ewong pula? Dengan gigi kau yang ngompong itu. Ngewong-ngewong. Nggak genah kau. Kata ilmiah adalah kosakata yang bersifat ilmu, memenuhi keindahan ilmu, pengetahuan. Kata ilmiah adalah apa itu? Kata ilmiah adalah kosakata yang bersifat ilmu. Ih, ribet kali ini. Kata ilmiah adalah kosakata yang bersifat ilmu, memenuhi keindahan ilmu, pengetahuan. Ih, repot kali ini, bebelit-belit ini. Kata ilmiah ini apa? Minyak. Keindahan bun, bukan kaidah. Kata ilmiah adalah kosakata. Dari ilmiah ke kosakata. Kayak mana bentuknya? Dari kata-kata minyak gitu. Ilmiah itu apa sih? Bumi, alam semesta. Hai Tuhan. Bodoh kali Bunda ya. Misalnya jurusan pendidikan, meneliti cara belajar anak di kelas supaya belajarnya menarik bun. Misalnya jurusan pendidikan, meneliti cara belajar. Kayak mana ini maksudnya? Misalnya jurusan pendidikan, meneliti cara belajar anak-anak di kelas supaya belajarnya Nggak ngerti Bunda maksudnya nih ah. Kripsi biasanya meneliti tentang kasus di kehidupan sehari-hari Bun. Terus nanti apa itu? Dik apa kata kau? Pendek nggak naikkan aku. Mana? Contohnya kalau di jurusan agama, dia meneliti perceraian. Dia ke rumah orang yang cerai itu. Menteliti kayak mana pakai akuarium. Di Jerman udah jam berapa Bun? Alah, nggak usah nanya jam. Naik Bun, aku jelasin, aku lagi ngerjain tasis. Coba kau naik. Tasis apa maksudnya itu sayang? Nggak bisa kau naik. Ya, nggak ada bentuk naik kau. Nggak bisa naik kau. Coba kita tanya Fadik. Fadik naik, Fadik. Fadik. Mana mukanya? Ya Bun, sebentar Bun. Sebentar Bun.
Kau pernah kripsi nggak? Pernah Bun. Coba kayak mana ceritain dulu. Kalau skripsi itu Fadik kuliah dari semester 1 sampai akhir itu meneliti tentang eh, permasalahan yang ada Bun. Nggak pening kepala kita. Kalau dibilang pening enggak Bun, karena kita enjoy. Nah, Kayak kalau mana Fadik caranya? Maksudnya kemana meneliti ke rumah sakit? iya, kalau Fadik kan jurusannya di rumah sakit Bun. Terus? Nah, Fadik itu ambil kasus bedah Bun. Jadi kau bedah perut orang? Enggak, kita ikut aja Bun. Terus nanti apa yang diteliti? Nah, Perutnya? misalnya nih Bun, Fadik kan dulu kasusnya ambil yang bedah yang usus buntu Bun. Terus? Fadil ambil kasus bedah yang usus buntu, terus kita teliti pasca usus buntunya, operasinya. Sehabis usus buntunya, misalnya nih, dia kan sudah dari ruang operasi. Heeh. Nah, dia ruang operasi misalnya nih, tek, si ibu itu digeser ke ruang pulih sadar atau di ruang buat pemulihan Bun. Terus? Nah, habis itu selang 1-2 jam dipindah ke ruangan biasa. Nah, di situ kita evaluasi, kita teliti nyerinya Apa itu dari pasca evaluasi? operasinya. Evaluasi itu Meluas. hasilnya akhir. Bukan, hasil akhirnya, Bun. Hasil Hasil akhir. air hasilnya dia hidup. Iya, ya, dia tetap hidup, tetapi kan selama dia masih merasakan nyeri bekas luka operasi, itu yang kita teliti, Bun. Diteliti pakai apa? Pakai cahaya apa? Pakai apa gitu masa? Pakai Bukan. Pakai apa? Untuk penelitiannya kita pakai teori Bun, sesuai dengan apa namanya Jadi literatur. nggak kesakitan dia nunggu sampai nulis gitu di bius, hah? Nah, dia kan selama sakit kita juga tanya tentang keluhannya ringan-ringan dulu, tanya kita lihat ekspresi dia pas kesakitan, karena di setiap literatur, di setiap bukunya yang kita punya itu kita selalu cocokkan Bun dengan keluhannya pasien gitu. Misalnya Bunda nyeri nih. Nyerinya kayak gimana? Cekik-cekik, cekot-cekot, apa cenut-cenut. Nah, di situ nanti kita evaluasi, Bun. Aduh, Udah itu? ketawa. Nah, di situ kan kita evaluasi kan, misalnya Bunda nih nyerinya cenut-cenut nih di bagian bawah yang bekas operasinya. Nah, itu kan di literatur kita ada Bun, dilihat di apa namanya itu di buku ratu-ratu? kita ada. Ratu-ratu Literatur itu apa? semacam kayak apa sumbernya. Nah, misalnya nyeri kan skalanya ada 1 sampai 8 ya, misalnya ya Bun ya. Nah, Bunda bisa Aduh, pening kepala Bunda pusing, nggak bisa Bunda ngantuk. Nah, Ya udah itu deh. Bun. Ya udah deh. Intinya gini Bun, Fadik jelasin dulu. Intinya kita ngambil dari semester 1 sampai akhir, terus kita evaluasi tentang nyerinya itu Bun. Gitu. Dari kelas 1 SMP. Bukan, semester 1, mohon maaf, semester 1 sampai akhir, sampai 6. Semester 1 sampai akhir tuh berapa tahun? Fadik 4 tahun setengah Bun. Jadi pelajarannya diulang-ulang lagi gitu. Nggak diulang-ulang untuk semester 1 sampai semester 6 itu teori, yang sisanya praktek Bun. Oh gitu ya. Iya. Nggak nyampe kotak Bunda. Alah, nanti dijelasin pelan-pelan, bisa Bunda bisa. Pokoknya intinya itu Bun. Nah, habis Oke itu deh. kan kita lakukan evaluasi, udah kan Bun, kita bikin skripsi. Nah, di situ nanti ada tanggal ujian, ada sidang sama dosen, dan ada juga prakteknya juga. Kalau Fadika di kesehatan ada prakteknya juga Bun. Maksudnya di sidang apa? Pengadilan. Bukan Bun, bukan. Jadi nanti semacam presentasi gitu Bun, kita sampaikan ke dosen. Presentasi itu ngapain? Memuji karya kita. Presentasi ini gini Bun, presentasi itu kita jelaskan nih yang tadi tentang nyeri ya, misalnya ke dosen. Ada misalnya dulu dosen Fadik itu ada 4 Bun, ada 4. Terus dosen itu menjelaskan yang kita jelaskan. Empat tuh duduk di sidang. Iya betul, duduk di sidang skripsi kita, duduk kan. Duduk. Kitanya di mana? Terus kitanya di atas sambil nunjuk-nunjuk ini, sambil mengarahkan ke
materi kita Bun yang tentang nyeri tadi si ibu tadi. Itu ditonton semua orang. Iya, ditonton 4 dosen Bun, nggak semua orang, 4. 4 itu di ruangan tertutup. Ya, di ruangan tertutup di kampus Fadik dulu, Bun. Terus ngapain tuh 4 itu dosennya nyatet-nyatet? Nah, misalnya nih, Bun, dosennya ya ada Kak Igun, Kak Bunda, terus Vio atau Gendis, Kak Gendis. Nah, misalnya Bunda tanya Fadik, itu nyerinya si ibu itu seperti apa? Lah, gitu kan. Fadik jelaskan. Nyerinya yang Fadik lihat ibu waktu kasus itu kemarin kayak Bunda nih, cenut-cenut yang di bawah misalnya gitu. Coy. Nah, Terus 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 gini Bun, untuk misalnya nih Kak Igun tanya, nah Fadik, ibu ekspresinya gimana pas sakit? Dia meringis atau kesakitan atau kayak menangis. Nah itu misalnya Kak Igun tanya gitu di sidang Fadik Bun, seperti itu Bun. gitu ya. Nah jadi gitu. Terus Kita ambil kasus. abis itu gimana? Nah, habis itu kan misalnya dosen udah tanya semuanya, kita dievaluasi dosen, maksudnya dinilai juga Bun. Nah, misalnya masih ada yang kurang, perlu evaluasi, perlu revisi, nanti kita revisi sembari jalan Bun. Revisi itu ngapa? Bongkar bangunan apa sih? Coy, bukan Bun. Revisi itu ini, Bun. apa? Rumah baru. Revisi itu perbaikan Bun, perbaikan dari tugas revisi itu kita. artinya perbaikan ya? Iya, betul sekali Bun. Misalnya nih Fadik masih kurang nih di nyerinya tadi, kan nyerinya Bunda kan cenut-cenut yang di bawah. Nah, Fadik belum mengkaji terlalu dalam, belum terlalu detail menjelaskan. Nah, biasanya di situ direvisi sama dosen-dosen kita Bun. Oh iya. Iya, seperti Terus itu. skripsinya yang mana? Nah, skripsinya ini yang Fadik tulis tuh Bun di buku. Dia ngapain? buku. Yang di buku mana? Yang di buku yang itu tadi dari semester 1 sampai 6 misalnya. Itu Nah, namanya skripsi. iya, skripsi ditulis di materinya Fadik yang tentang emang Kristi nyeri itu tadi. emang Kristi itu dia ditakutin gitu ya? Sebenarnya nggak ditakut juga Bun, tapi mahasiswa atau kita yang lagi menjalani skripsi bakal ini Bun, bakal ya jadi stresor sendiri karena memang satu kitanya juga banyak tugas juga atau memang lagi pokoknya tergantung dari individu masing-masing Bun. Kalau Fadik dulu Iya. menjalaninya enjoy Bun karena ya takutnya nanti kan stres sendiri kalau terlalu banyak mikirin juga. Kenapa? Emang dia skripsi itu buat kita jantungan gitu, siang dan malam. Iya betul, betul juga Bun karena ya harus ada deadline juga, ada kejar tayang juga, terus harus kita cari-cari dosen dulu waktu konsul kan harus cari-cari Orang dosen. dia orang. Iya dosennya orang Bun, misalnya Enggak, dosennya maksudnya Bunda. skripsi itu orang. Orang itu tukang skripsi. Bukan skripsi itu tugas kita Bun, buku dalam bentuk buku. Bukunya tuh ada di mana? Bukunya itu kita sendiri yang bikin Bun. Misalnya Fadik nih ketik-ketik tentang nyerinya Bunda dari bab 1 sampai akhir. Nah, itu skripsi. Nanti juga ada halaman Terus dijual? tentang bukan dijual Bun. Bukan dijual, nanti dijilid selesai kan Dibuat jadi diminta buku. dari kampus. Iya, Dibuat betul jadi sekali buku. istilahnya. Iya, istilahnya Terus jadi buku aja gitu. Terus Betul. disodorkan ke dosennya gitu. Iya, disodorin ke dosen. Oh, berarti Habis Bunda kita- bisa dong kayak gitu. Nah, misalnya Bun, bener nih. Misalnya Bunda bisa mau kuliah nih sama Kak Igun atau Kak Vio tentang dunia bisnis, bisa banget Bunda bisa. Bisa ya? Bisa Ya Bun, udah, bisa. Bunda mau coba deh. Nah, dulu kan Kak Vio pernah ngajakin Bunda kuliah tuh di jurusan apa tuh, di ekonomi atau Kuliah apa tuh. berapa? Emang kuliah kayak mana pelajarannya? Kalau kuliah 4 semester Bun. Nyanyi-nyanyi. Hah? Kuliah Iya, nggak- tergantung Bunda aja ngambilnya. Nanti misalnya di entertain bisa, nyanyi-nyanyi bisa, atau Bunda kesehatan kayak Fadik bisa. Jadi tenaga medis Kalau bisa. Bunda main TikTok boleh nggak? Nah, main TikTok nanti masuknya ke ini aja Bun, ke jurusan digital ya, digital Ada, kayaknya kalau yang semuanya TikTok. lengkap ada. ya? Ada, nanti Bunda bisa di bahan penelitian bisa karena Bunda sering live kan, karena Bunda ratu live dunia bisa. Banyak Bun Bisa yang minta tanya ke Fadik tentang Bunda Korla, kenapa Fadik suka nonton dan suka ngepost Bunda Korla, banyak mahasiswa yang tanya-tanya ke Fadik Oh juga iya? buat dijadikan sumber iya. Jadi Fadik banyak
banyak Berarti DM. Bunda bisa jadikan buku. Bisa, bisa, bisa. Bisa Nah dijual itu, bukunya. nah itu kalau dijual lagi tentang biografi Bun. Apa itu Nah, biografi? biografi itu perjalanan Bunda dari awal sampai sekarang. Itu nanti Bunda tulis bisa dan masuk di percetakan kayak di Gramedia atau di buku-buku nasional bisa, Bun. Bisa kaya Bunda. Bisa, bisa, Bun. Masa sih? Bisa. Mau Iya, dong. Fadik gak bohong, iya. Kayak adik-adik juga gitu. Oh Dia ya. juga penulis buku, ya. Novel. Oh Betul, Bul. ya. Iya. Oh, Jadi awal-awal kisah Bunda tengah-tengahnya ada materi perewongan bisa banget Bun ditulis di coy. situ. Oke deh Fadik, makasih ya sayang. Iya, Bun. Sehat-sehat Makasih selalu ya, Fadik Bun. sayangku, sukses selalu ya. Salam. Iya. Iya, Bun. Terus maju, berjuang untuk hidup. Amin. Oh berarti itu ya. Apa tadi kata dia? Pondasi apa? Bunda bisa dong berarti ya. Oh di sidang-sidang ada Pak dosen gitu duduk depan kita gitu. Terus kita ngapain ngomong gitu sama dosen berhadapan gini. Saya menciptakan buku ini adalah buku karya saya. Jadi buat Bapak dosen tolong lihat ke sini ya Pak ya. Oke, ketika orang ini si Maya coy, ayo nggak usah. Emang harus meneliti ya. Udahlah Bunda udah jelas, nggak tahu aku. Susah nggak sih? Tulisan kita harus cantik. Tulisan kita bisa dibaca gitu. Kayak mana kalau kayak Bunda kurang-kurang hurufnya? Hah? Ada yang kuliah itu apa namanya? Yang kuliah masih bapak-bapak itu ada yang kuliah loh bapak-bapak itu. Berarti kuliah ini dong umur emang kuliah sampai umur berapa? Umur Bunda masih bisa 50 gini. Masih ada mahasiswanya. Mahasiswanya seumuran Bunda semua. Bapak-bapak semua, ibu-ibu gitu. 90-an Bun, coy. Bisa Bun. Sakit nggak kepala kita? Kepala sakit nggak? Coba nengok. Bunda jadi dosen aja, dosen praktisi. Dosen praktisi, apa itu praktisi? Hah? Demo. Bunda jadi dosen. Bunda jadi dosen saja. Dosen praktisi. Praktisi itu apa? Praktisi itu apa? Dosen praktisi. Praktek gitu. Praktisi itu apa? Pemain sepak bola. Seminar gitu. Apa sih? Sakit kepala enggak? Mati iya Bun. Mosok sih? Mosok sampai mati? Sakit Bun kayak mau dipotong. Masa sih? Praktisi itu ekonomis Bun. Kayak mana pula ngomongnya? Praktisi sama dengan ekonomis. Praktisi sama ekonomis. Ini dua-duanya Bunda juga gak ngerti nih maksudnya. Praktisi itu sama dengan ekonomis. Ekonomis itu apa? Ekonomi Indonesia gitu. Perekonomian. Perkembangan hidup. Praktis itu apa? Praktek. Praktis itu apa? Gelar gitu, gelar apa gitu enggak? Praktis sama dengan ekonomis. Ekonomis ini apa sih ekonomi? Kok pakai S? Ekonomis. Ekonomi sama ekonomi lain lagi. Enggak satuan dia. Praktisi itu kayak Prilly Bun.
nggak netep di kampus kalau ngajar. Gimana maksudnya? Praktisi itu praktis. Oh, praktis. Praktis itu kayak Prilly Bun. Prilly siapa? Yang pemain sinetron. Itu kayak Prilly Bun. Prilly siapa? Prilly ini siapa? Pemain sinetron. Praktis itu kayak Prilly Bun. Prilly ini siapa? Yang cewek yang rumahnya kaya itu. Yang artis yang rumahnya kaya deket. Artis yang kaya itu kan. Yang kalau dia buka pintu bonyok itu lapangan golf. Apa itu? Praktisi itu kayak Prilly yang perempuan cantik itu kan, yang pemain sinetron yang baru itu kan. Terus kenapa dengan dia? Mana lagi tadi? Kayak dosen terbang, dosen panggilan Bun. Dosen terbang? Emang ada dosen terbang? Terbang kayak mana maksudnya, terbang beneran? Dosen terbang, dosen panggilan. Dipanggil aja gitu. Gak usah dikasih nama lengkapnya Prilly guys. Mungkin pusing aja nanti bunda bacanya. Gak usah dikasih nama lengkapnya Prilly guys. Tahu bunda, tahu aku. Gak usah dikasih nama lengkapnya Prilly guys. Makin pusing aja nanti bunda bacanya. Ya namanya Prilly kan. Nama lengkapnya Prilly kan. Tapi tadi disingkat jadi Pril gitu. Praktis itu orang yang mengimplementasikan silikon maksudnya. Praktisi itu orang yang mengimplankan Bun. Mengimplementasikan operasi tetong gitu. Ilmu atau keahlian dalam suatu bidang Bun. Repot ini. Praktisi itu yang mengimplementasikan ilmu atau keahlian dalam suatu bidang Bun. Kayak mana maksudnya? Bun, saya naik Bun, suami saya ganteng Bun, kayak bule, coba bunda lihat. Gak butuh aku. Mau suami kok kayak bule, kayak seganteng apa kayak. Kau mau ngapain so aku nengok laki kau? Kau pikir aku kurangan laki? Siapa di komen ini? Hah? Kau pikir aku ani-ani? Kau pikir aku mau gatal sama laki orang? Hah? Udah sebangga apa kau sama laki kau? Suruh naik kamu nengok laki kau kayak bule. Mau kayak bule kayak mau kayak apa terserah. Nggak tergoda aku sama suami orang. Bodoh. Siapa tadi namanya? Biar ku baca nama kau ya. Di Eropa bertaburan laki-laki ganteng sayang. Mungkin laki kau belum ada apa-apanya itu. Naikkan aku kasih tahu. Aku kuliah di IPB. Di mana? Bentar. Bunda mau baca komen tadi. Mana yang komen ini bilang lagi kau? Naik laki aku ganteng. Mau laki kau mau ganteng. Kamu seganteng apa? Nggak tertarik aku laki kau. Nggak mah aku bekas kau. Aku geli kalau bekas-bekas perempuan. Apalagi udah tahu orangnya. Nggak mau aku. Ya. Apalagi udah tahu orangnya kau. Kau pikir aku gatal? Naikkan aku. Aku kasih tahu. Skripsi aku kuliah di UPBN. Naik kau. Mana coba? Kau tentara ya? Mana kau? Mana muka kau? Halo Bun. Mana muka kau? Ya bentar ya Bun. Ke mana ini? Yang mana coba kau jelaskan skripsinya? Jadi skripsi itu Nah, muka kau separuh, agak penuhin. Kayak mana? skripsi itu ini Bun, apa namanya? Laporan hasil penelitian gitu, Bu.
Bun. Maksudnya penelitian apa? Emang skripsi harus meneliti badan orang? Nggak harus orang, Bun. Jadi berdasarkan jurusannya masing-masing, Bun. Kalau misalnya jurusannya, emang kuliah jurusannya apa aja? Kalau aku sendiri itu ada di perikanan, Bun. Terus kalau meneliti ikan, Iya, kemarin aku penelitiannya tentang reproduksi cumi-cumi, Bun. kayak cumi-cuminya kayak mana? Kau buat sendiri? Jadi kita ngambil cumi-cumi kayak gitu. Terus habis itu dibedah gitu, Bun. Dibedah, ngambil telurnya, terus juga spermanya juga. Terus diapain? Terus diapain? Habis itu apa ya, dihitung telurnya, berapa jumlah telurnya kayak gitu. Terus apa, ditulis. Habis itu ditulis di kayak buku gitu, Bun. Terus dikasih ke guru kau gitu? Iya, dikasih laporannya ke guru kayak gitu. Nanti diuji, diuji itu benar kayak gini apa enggak kayak gitu. Yang nguji siapa? Dosen, Bun. Dosennya ngapain di situ duduk? Dosennya ini, Bun, apa, ngasih pertanyaan tentang apa, jumlah telurnya berapa, terus kayak gitu gitulah, Bun. Kok kurang kerjaan dosennya ya? Terus apa, berapa kali dalam setahun itu dia bisa beranak seperti itu, Bun. Kau tahu itu semuanya? Ya tahu, Bun. Jadi kita harus tahu dari penelitian itu tadi, Bun. Oh, itu kuliah terakhir. Jadi kayak gitu, Bun. Enggak, itu kuliah terakhir. Iya, kuliah di semester terakhir. Ya Udah biar tuh nggak kita lulus, Bun. udah tuh nggak kuliah lagi. Ya udah, habis itu kalau mau lanjut bisa S2 lagi, Bun. Kalau S2 itu ada namanya tesis. Tesis itu apa? Sama kayak skripsi itu, Bun, tapi tingkatannya yang berbeda kayak gitu. Oh ya, ya udah deh. Iya, Bun. Makasih ya. Terima kasih, Bye. Bun. Hmm, Foto-foto, Bun, foto, Bun. wajib lah. Terima kasih banyak, Bunda. Iya sayangku yang lain aku. Oke gitu ya. Maulah bunda. Bunda kalau kuliah ini nggak, pinter nggak? Bunda boleh kuliah. Aku jadi pingin kuliah gitu. Aku pingin bunda mau langsung skripsi aja deh, nggak usah pakai kuliah capek ah. Nggak usah pakai kuliah 4 tahun 5 tahun capek, ngapain lama-lama. Langsung aja skripsi gitu loh sama gurunya. Pak saya nggak mau kuliah, ngapain saya kuliah. Saya udah umur 51 tahun. Pengalaman saya banyak. Bapak jangan mau nguji kepintaran saya. Saya hidup di Jerman udah 25 tahun, udah 21 tahun. Bapak jangan nguji-nguji saya. Saya nggak mau pakai kuliah, saya mau skripsi langsung. Bapak mau nyuruh ngapain? Kalau bunda nggak mau kuliah, aku langsung minta skripsi. Ngapain pakai kuliah, bikin capek, ngabisin duit, ngemakan waktu. Dosen saya nggak mau kuliah lagi, saya langsung skripsi aja. Saya mau ngambil yang langsung skripsi. Jadi nggak usah pakai kuliah tapi langsung skripsi. Berapa bayarnya? Ya udah saya skripsi aja langsung. Saya mau meneliti tembok. saya mau mengkritik tembok Cina. Saya akan tulis tembok itu berapa meter panjangnya, lebarnya berapa. Tembok itu terbuat dari batu apa dari lumpur, apa dari batu bata, apa batako. Saya hitung. Udah gitu aja. Ngapain pakai kuliah capek? Langsung aja skripsi. Tinggal kenapa nggak mau ngambil langsung skripsi aja, ngapain mesti kuliah lagi? Skripsinya aja udah ambil ilmu terakhir, pelajaran terakhir ya kan? Emang bisa stres ya? Hah? Emang bisa stres?
Kayak yang Desi itu, Mbak Desi itu. Skripsinya kan diambil orang. Terus dia kayak jadi mahasiswa forever. Jadi dia mahasiswa forever ya. Mahasiswa awet, apa istilah katanya? Mahasiswa legenda, mahasiswa apa namanya? Alah, dia jadi mahasiswa lama gitu maksudnya. Abadi. Mahasiswa abadi, Bun. Oh iya. Jadi dia nggak pulang-pulang ke rumah itu. Bunda komen loh itu. Aku ada komen loh itu. Itu yang ngambil, berarti yang mengambil skripsinya dia itu. Nanti kau tunggulah di padang mahsyar. Ya, orang buat skripsi betapa susahnya dia itu. Sampai gila dia. Kau ambil skripsinya dia. Nggak tenang nyawa kau di dalam, nggak tenang arwah kau di dalam kubur, nggak tenang jasad kau, nggak tenang roh kau. Udah kau rasakan itu ya kalau katanya skripsi itu susah sampai dia bisa kayak gitu. Itu yang mengambil skripsinya itu katanya kan udah meninggal tuh. Ada yang komen katanya udah meninggal. Sekarang yang meninggal itu kalau dia nggak minta maaf segala macam, aduh, menderita kau di dalam kubur. Udah jangan berharap lah udah. Orang yang kau buat udah stres di dunia akibat ulah kau itu. Sekarang kau di dalam kubur menerima azab yang luar biasa pedih. Itu masih di kuburan, gimana di akhirat? Aduh Tuhan, kuburan berapa lama Bunda? Berapa lama di kubur? Kuburan tuh lebih lama daripada kita di dunia. Selama itulah kau disiksa. Coy. Di dunia kita hidup 100 tahun, kayak Bunda 2000 tahun kan? Iya kan? Terus di kubur berapa lama? 5.000 tahun, 50.000 tahun, 1 miliar tahun kau di situ. Selama itu kau nggak tenang jiwa kau. Makanya janganlah berbuat jahat. Jangan menyakitkan perasaan orang. Jangan melukain orang, apalagi jangan menyakitin orang sampai orang itu kayak menderita. Aduh. Kalau nggak dimaafkannya kau habat kau. Kau boleh petenteng kau. Kau boleh petenteng masih hidup. Tapi kau bakalan mati. Nanti kau mati baru kau menderita. Tunggu aja kapan kau mati. 5-6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tetap kau tunggu kematian kau. Kalau Tuhan masih kasih kau umur untuk bertobat, untuk minta maaf masih mendingan. Kalau Tuhan gak kasih kau tobat untuk minta maaf, hajablah kau. Hajab kau. Minta ampun lah sama Tuhan. Lingsir wangi Bun. Kau putar lingsir wangi di rumah mama bapak kau. Ya. Lingsir wangi. Kau pergi skripsi, kau teliti itu lingsir wangi. Kau pergi skripsi, ya. Kau pergi skripsi, kau teliti ini lingsir wangi. Kau teliti itu, ya. Pergi kau ke kuburan lingsir wangi, kau teliti dia, ya. Kau pergi ke kuburan si itu apa tadi? Apa tadi kuburan siapa? Sriwangi. Kau pergi ke kuburan Siliwangi. Kau pergi ke sana kau teliti, ya. Kau buat skripsi di Siliwangi. Bang Toib, Bang Toib, Bang Toib, siapa tadi komen Bang Toib? Bang Toib, Bang Toib, Bang Toib, Bang Toib, Kau pergi ke Lingsirwangi, udah, kau tulis skripsi di deket Lingsirwangi. Kau jangan suruh aku putar Lingsirwangi. Kau pergi ke kuburan Lingsirwangi, kau tulis skripsi di rumah dia, di kuburan dia.
Ya, aku suruh kau sekarang juga kau pergi ke kuburan Lingsirwangi, kau buat skripsi di situ. Ngerti kau teliti dia. Lingsirwangi, Bun. Iya, suruh dia ke kuburan Lingsirwangi. Suruh dia ke kuburan Lingsirwangi menteliti. Jangan aku yang kau suruh. Bodoh. Nggak punya otak kau. Bang Toyib. Bang Toyib. Bang Toyib. Udah ya, muak aku. Bye semuanya. Udahlah Bunda muak. Bye. Udah ya, Bunda muak. Odysseus' zweite große Entdeckung besteht darin, Ja, da wurde dass aber er die fast Falle allen bedient. Zeichen der elamischen Strichschrift einen bestimmten Wert zuordnet. Enak ya rumah Bunda ya. Er braucht weitere Zellen, damit er sie bestätigen kann. Auf dem Bild in dem Sinn. Es wurde bisher kaum untersucht, könnte hier aber hilfreich sein. Diese Tafel wurde Anfang des 20. Jahrhunderts bei Ausgrabungen in Susa entdeckt. Bang Toyib. Strichschrift. DC erkennt sofort, dass dies kein gewöhnlicher Text sein kann. Ich habe die Fragmente dieser zerbrochenen Tafel, die bis dahin kaum Beachtung fand, mit frischem Blick Tadi ya. Habis nih kita tidur. Iya Bunda, iya dong. Ya udah ya, kita tidur yuk. Yuk. Jam berapa Bunda? Udah jam 5. Setengah 6. Tengok setengah 6. Kalian mau nengok cahaya di luar? Hah? Inilah jam 6. Ya. Nih jam 6. Jam berapa Bunda? Jam 6 pagi. Tapi lihat pemandangan di luar. Hah? Jam 6 masih begitu bentuknya. Hah? Masih gelap gulita. Tuh. Tuh. Belum ada cahaya tuh, ha. Masih gelap gulita itu. Jam 6 itu. Ya. Jam 6 masih gelap. Sampai jam 7. Masih gelap. Dinginnya di luar. Dingin kali. Iya dong. Sekarang Bunda mau ngapain? Mau tidur dong. Mana lah pempes Bunda nih? Mana pempesku? Bunda harus pakai pempes sayangku. Selagi belum kencing pakai terus. Iya Bunda, iya dong. Tidur harus pakai pempes sayangku. Ntar kalau nggak pakai pempes, kencing gimana? Yaudah ya. Bang Toyib, Bang Toyib, Oke, baik semuanya. Udah puas kalian kan dengan Bunda? Bunda mau kuliah, aku mau kuliah dulu. Aku mau buat skripsi. Aku akan meneliti kehidupan Bunda hari ini ya. Hari ini Bunda akan membuat mata kuliah terakhir pelajaran skripsi, oke? Nanti hasilnya akan Bunda tunjukkan sama dosen Bunda, lalu Bunda naik sidang, oke? Persidangan Bunda besok dengan 17.000 dosen ya. Pokoknya hasil
penelitian Bunda akan Bunda naikkan ke sidang 8.000 dosen seluruh dunia menyaksikan Bunda akan ngomong di depan mahasiswa sedunia untuk uji nyali hasil karya skripsi Bunda. Oke, bye. Itu Tuhanku ya Allah Tuhan. Repot kali lah berarti kuliah itu ya. Hah? Repot bener itu ya. Pastilah repot. Masih melek ini. Pokoknya kayak kalian gak usah ngomong Kak Bunda seakan-akan Bunda kayak penyiar radio gitu ya. Oke, buat bapak-bapak, ibu-ibu, bersama saya seperti biasa Bunda Kola akan menyiarkan berita dari Indonesia bagian Barat. Hari ini selamat pagi buat semua pemirsa Indonesia. Adalah garis Vela Sambara Wigaga Gaga Gaga You bad girl Gaga Bad girl. Siapa ini You bad girl Gaga Bad girl. Bad girl Gaga Bad girl. Oke, semua teman anak-anak Bunda. Pokoknya Bunda besok aku emang kalau kuliah itu gimana? Kalian komen aja, Bunda baca komen. Bunda naikin komennya ya. Sekarang naikin komen aja. Kunti Bun. Itilawati kau Kunti. Bismillah kun fayakum. Bismillah kun fayakun. Semoga beruntung bisa bicara langsung sama Bunda. Besok ya sayang. Sholat subuh Bun. Ya nanti males. Bunda gak sholat sayang kok. Apa kata dia? Bun, aku lagi capek banget. Nggak lulus udah semet 11. Doain ya Bun, semoga tahun depan udah skripsi. Emang kenapa harus ngejar-ngejar skripsi gitu ya? Bun, aku lagi capek banget. Nggak lulus. Udah semester itu semester maksudnya. Semester 9. Semester 11. Doain ya Bun, semoga tahun depan udah skripsi. Iya sayang. Emang kenapa harus skripsi ya? Emang kalau nggak skripsi nggak bisa kuliah? Nggak bisa lulus gitu? Doain ya Bun, semoga tahun depan udah skripsi. Emang skripsi itu kayak mana? Hasil kuliah? Ujian gitu, rapor? Kayak nilai rapor gitu. Nanti matematikanya 5 gitu. Terus abis itu baru skripsi gitu. Hasil kuliahnya dulu. Tadi tugas akhir skripsi itu Bun. Di ruangan skripsi itu kuliahnya. Kalau kuliah nggak sempat ngewong Bun. Nggak masuk kantinnya karena stres. Mosok sih sestress itu? Berarti anak kuliah nggak bisa ngewong dong. Skripsi itu tugas akhir Bun. Skripsi itu tugas akhir Bu. Suruh buat skripsi biar lulus. Skripsi itu tugas akhir Bun. Suruh buat skripsi Bun. Disusun gitu. Nyusun buku apa nulis kayak mana?
skripsi itu kalau nggak buat skripsi nggak bakal lulus, Bun. Oh ya? Buat skripsi itu kayak berbentuk buku. Namanya skripsi gitu. Apa warnanya? Merah. Skripsi itu warnanya apa? Kayak mana sih bentuk skripsi itu ya? Coba Bunda tengok di Google ya. Aku akan cari di Google. Kayak apa skripsi itu ya? Kalian sabar menunggunya ya. Aku akan cari di Google, oke? Bunda akan cari di Google ya. Apa sih skripsi itu ya? Bentar Bunda cari di Google. Skripsi. Apa gimana tulisannya? Skripsi. Ini. Skripsi. Ini skripsi ini. Makanannya. Ini skripsi. Kok bentuknya begini? Ini skripsi. Hah? Enggak ini ya. Masa ini? Skripsi. By skripsi online. Ini cuma skripsi ini doang. Tinggal beli aja cari toko. Ngapain repot-repot? Coba skripsi kuliah. Skripsi adalah karya tulis ilmiah akhir yang wajib disusun mahasiswa program sarjana S1 sebagai syarat kelulusan. Tujuannya adalah untuk menguji pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis. Apa itu menganalisis itu apa maksudnya? Suatu masalah ataupun fenomena di bidang ilmunya dengan menerapkan teori yang telah dipelajarin. Aduh ribet. Nggak nyampe aku. Udah lah ya, kayak begini ya. Halo ya Pak ya. Kenapa Pak mengewang gue ya Pak ya. Allah. Ingrinya Ingri kalim Kak Bunda ya Allah. Coy. Coy. Kok kayak gini muka aku? Kenapa muka Bunda? Halo. Udah ya. Udahlah muak Bunda ya. Aku sih masih nagih pingin nge-live tapi udah gelap. Sebenarnya Bunda masih pingin nge-live sih, cuman cahayanya gelap, capek cahaya bawah lampu ini. Enakan cahaya matahari sih ya. Aduh. Atau kalian tunggu Bunda sampai jam berapa matahari Bunda? Jam 7. Jam 7 jam 8. Sekarang udah jam 6. 2 jam lagi lah. Sanggup nggak nungguin Bunda? Pokoknya nanti sanggup nggak nunggu Bunda? Sanggup. Ya udah tungguin Bunda ya. Sampai matahari keluar terus kita ke ruangan tamu nge-live lagi ya. Oke. Sanggup Bun. Nggak daftar Miss Bun.
Udahlah bunda muak aku.